أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم يا أئمة المعصومين ورحمة الله وبركاته وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengapa puasa Ramadan diwajibkan? Jadi, ibadah puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim setiap hari di bulan Ramadan sebulan penuh lamanya untuk meraih ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inti disyariatkannya puasa adalah menahan diri dan mengendalikan syahwat kemanusiaan, yaitu sesuatu yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia seperti keinginan makan, minum, dan lain sebagainya, itu semua ditahan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu yang sebenarnya halal karena semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menahan diri dari makan dan minum dapat melemahkan syahwat kebinatangan manusia. Syahwat seringkali memperdaya manusia yang dapat menghancurkan martabat manusia. Menahan diri dari makan dan minum yang berlebihan dapat membekali seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Imam Al-Busiri, salah seorang ulama yang mana beliau adalah pencipta dari qasidah burdah untuk memuji Nabi Muhammad SAW, beliau ini mengibaratkan hawa nafsu seperti bayi yang akan selalu meminta susu kepada ibunya sampai ia disapi. Demikian sifat nafsu. Sifat nafsu yang selalu menuntut hingga perlu menyapinya dengan berpuasa. Nafsu angkara yang merajalela seperti seks bebas, rakus, korupsi, pelit mengeluarkan zakat dan sedekah akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dapat mempersempit ruang gerak dan kesempatan syaitan untuk menggoda manusia. Sebab pada saat berpuasa, jaringan lemak dalam aliran darah menyempit, sehingga syaitan tidak dapat melewatinya. Ini berarti dapat mengurangi, bahkan menghindari dalam berbuat dosa. Puasa dapat melatih kesabaran untuk taat kepada Allah dan sabar meninggalkan maksiat kepadanya. Saat berpuasa, sepanjang harinya, seluruh nafas, gerak, dan langkahnya adalah bentuk syukur yang bernilai pahala. Bahkan, orang yang tidur sekalipun di bulan Ramadan yang suci ini, itu pula mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Berpuasa berarti melatih diri untuk menahan sesuatu yang secara manusiawi sangat diinginkan, namun melatih diri untuk menahannya. Nah, latihan ini dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi tangguh, untuk menjadi seorang pejuang yang tidak akan mudah menyerah, yang mana pada saat datang sebuah kemenangan, ia akan menyambut dengan bahagia, bagaikan jihad di jalan Allah dengan kumandang takbir kemenangan. Subhanallah. Puasa adalah sarana pendidikan untuk kejujuran.
Seorang yang sedang berpuasa melatih diri untuk suportif dan konsisten di jalan kebenaran. Orang yang berpuasa merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah dalam setiap detik dan langkahnya, sehingga terhindar dari kepura-puraan dan perbuatan manipulasi. Puasa dapat memadukan antara kehidupan raga dan jiwa. Bahkan, saat berpuasa, seseorang tengah mengasah batinnya menuju ketajaman yang sejati, sehingga muncul kepedulian dan empati kepada orang yang kurang mampu dan tidak berdaya. Puasa adalah sesuatu yang istimewa dan hanya untuk Allah semata. Jika semua nilai ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 atau 700 kali lipat, maka puasa berbeda. Puasa adalah untuk Allah dan Allah akan melipat gandakan pahalanya sampai tidak ada batasnya. Mengapa demikian? Sebab orang yang sedang berpuasa telah rela meninggalkan yang halal bagi dirinya karena semata-mata mengharap rahmat dan ampunan Allah serta pembebasan dari api neraka. Inilah puasa. Puasa sebagai esensi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan semata-mata karena ingin mendapat pahala dan surga Allah, tetapi beribadah karena cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi diri antum yang mendengarkan, khususnya bagi diri anda sendiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.